Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Risna Ningsi, NIM 221140026, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kendari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Meningkatkan Kreativitas Motorik Halus Anak melalui Metode Bermain Puzzle di TK Mutiara Hati, Kelompok A, Kecamatan Wawua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Langsung saja bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Latar belakang salah satu produk mainan edukatif adalah puzzle. Menurut Patmone Doweo yang dikutip oleh Epeni dalam media, puzzle merupakan media sederhana yang dimainkan dengan bongkar pasang. Puzzle adalah mainan yang dibuat dari bahan kayu atau karbon maupun plastik yang ringan, yang berbentuk kubus atau lempengan, dan jika disusun sedemikian rupa akan membentuk gambar sesuatu yang banyak dijumpai di lingkungan sekitar. Anak akan mengenal warna, bentuk, dan rupa dari benda-benda di sekitarnya melalui puzzle. Puzzle juga dapat digunakan untuk melatih daya ingat, daya nalar, kreativitas, dan menyusun penggalan-penggalan fakta menjadi suatu bentuk keseluruhan yang mempunyai arti. B. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya yaitu apakah manfaat permainan puzzle terhadap perkembangan motorik halus anak usia dini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis manfaat permainan puzzle terhadap perkembangan motorik halus anak di TK Mutiara Hati, Kelompok A, Kecamatan Wawua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Adapun bab 2 kajian pustaka. Pengertian dari kemampuan motorik halus adalah koordinasi antara otot-otot kecil, tulang, dan saraf untuk menghasilkan gerakan yang kecil seperti menggunakan jemari, tangan, atau sering membutuhkan kemampuan koordinasi tangan dan mata. Adapun pengertian puzzle. Puzzle adalah permainan yang menyusun suatu gambar atau benda yang telah dipecah dalam beberapa bagian. Adapun cara bermainkan puzzle adalah memisahkan kepingan-kepingan yang dipisahkan lalu digabungkan kembali dan berbentuk menjadi sebuah gambar. Adapun manfaat bermain puzzle, yang pertama, mengasah otak. Kecerdasan otak anak akan terlatih karena dalam bermain puzzle akan melatih sel-sel otak untuk memecahkan masalah. Yang kedua, melatih koordinasi tangan dan mata. Bermain puzzle melatih koordinasi mata dan tangan karena anak harus mencocokkan kepingan-kepingan puzzle dan menyusunnya dalam satu gambar yang utuh. Yang ketiga, melatih membaca dan membantu mengenal bentuk dan langkah penting menuju pengembangan keterampilan membaca. Yang keempat adalah melatih nalar. Bermain puzzle dalam bentuk manusia akan melatih nalar anak karena anak akan menyimpulkan di mana letak kepala, tangan, kaki, dan lainnya sesuai logika. Yang kelima, melatih kesabaran. Aktivitas permainan puzzle akan melatih kesabaran karena saat permainan puzzle dibutuhkan kesabaran dalam menyelesaikan permasalahan. Bab 3 metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian tindakan kelas atau PTK, yaitu suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan melalui metode bermain puzzle di TK Mutiara Hati, Kelompok A, Kecamatan Wawua, Kota Kendari. B. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah anak didik Taman Kanak-kanak Mutiara Hati, Kelompok A, Kecamatan Wawua, Kota Kendari dengan 15 anak. Sedangkan objeknya adalah kemampuan motorik halus anak melalui metode bermain puzzle pada siswa Kelompok A, TK Mutiara Hati, Kelompok A, Kecamatan Wawua, Kota Kendari. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan April 2024 dengan mengambil lokasi yakni di TK Mutiara Hati, Kecamatan Wawua, Kota Kendari. Adapun faktor yang diteliti,
Yang pertama adalah faktor anak. Faktor anak yaitu mengamati aktivitas anak dalam proses kegiatan belajar melalui permainan puzzle di dalam kelas dalam upaya peningkatan kecerdasan interpersonal dan motorik halus anak. Yang kedua adalah faktor guru. Faktor guru yaitu mengamati dan memperhatikan segala aktivitas guru yang mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sambil bermain bagi anak sebagai upaya peningkatan kecerdasan interpersonal dan motorik halus anak. Yang ketiga adalah faktor proses pembelajaran. Faktor proses pembelajaran yaitu mengamati dan pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu yang pertama rubrik atau instrumen penilaian, yang kedua lembar observasi, yang ketiga dokumentasi. Adapun teknik analisis data, penelitian ini menggunakan analisis atau deskriptif penelitian. Ini menggunakan analisis deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kemampuan motorik halus anak. Yaitu contohnya aktivitas mengajar guru dengan rumus jumlah item yang dicek per jumlah anak yang diamati dikali 100%. Indikator kinerja yang itu untuk mengetahui keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas ini digunakan kriteria keberhasilan sebagai berikut. 1. Kualitas pembelajaran pada pendidikan anak usia dini dapat dilihat dari segi proses dan kegairahan besar yang tinggi selebihnya atau setidak-tidaknya sebagian besar memperoleh nilai 85%. Anak secara aktif, fisik, sosial, dan lain-lain. Proses pembelajaran hasil belajar dikatakan berhasil atau berkembang apabila selebihnya atau setidak-tidaknya sebagian besar memperoleh nilai rata-rata 2,50% atau setara dengan 80% anak berkembang sesuai harapan. Itu saja yang bisa saya dapat presentasikan. Mohon lebih kurangnya mohon dimaafkan. Bila bisa bilhaq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.